Haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan kembali berjumpa dengan saya pada saat malam yang indah ini, ya, di mana tadi tepat pukul 17 ya atau pukul 5 sore sempat mengadakan live streaming mendadak ya, karena saya lihat ada video dari Zulkifli M. Abbas dengan judul MKC terkubur sebelum mati ya. Akhirnya saya coba memberikan tanggapan dan akhirnya kembali berjumpa kembali pada saat malam hari ini. Saudara, pada saat malam hari ini ada pun tema yang telah kita tetapkan, yaitu untuk selamat tidak harus menjadi Kristen. Ya, di mana malam hari ini yang akan menjadi tamu kita sebagai narasumber adalah hambanya Bapak Pendeta Edi Sutopo, ya, yang akan memberikan pembahasan, akan memberikan pemaparan yang akan memberkati kita pada saat malam hari ini, tentunya sesuai dengan topik yang telah kita tetapkan pada program live di malam hari ini. Saudara, saya percaya bahwa sudah tidak lagi asing di telinga kita hambanya ini, karena sudah berkali-kali boleh melakukan live streaming bersama dengan kita di channel ini, dan mungkin juga di beberapa channel Kristen yang lain. Maka sebelum saya menyapa hambanya pada saat malam hari ini, saya akan mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Sepanjang hari pertolongan Tuhan sempurna mengantarkan kami kembali pada saat malam hari ini di acara program live streaming di channel hambamu Priyanto Zamasi. Bapa, kami akan melakukan live ini bersama dengan hambamu Bapak Pendeta Edi Sutopo. Maka itu sebabnya kami mohon pengurapan Allah Roh Kudus mengalir atas kami, terlebih atas hambamu Pendeta Edi Sutopo, dan kepada kami semua yang mengikutinya, baik yang menonton di layar YouTube dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kami. Bahkan setiap siasat iblis yang selalu ingin menggagalkan, mengganggu jalannya live streaming ini, kami tolak dan kami patahkan segala kuasanya demi Kristus Tuhan kami yang hidup. Maka itu sebabnya kami akan melaikan live ini. Tuhan menuntun kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Langsung saja saya akan menyapa hambanya ya pada saat malam hari ini. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Edi Sutopo. Shalom, hambanya Pak Priyanto yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini saya pikir kita belum janjian ya Pak ya. Saya juga memakai topi yang ala-ala Sunda ya, ala Jawa ya. Ya. Ini Wali Songo. Haleluya. Karena berbagai suku Tuhan tetap mengasihi. Suku Nias, suku Jawa, Sunda, Toraja, Batak, Papua, Tuhan tetap cinta. Haleluya. Dan malam hari ini tentunya lewat topi yang sudah ditetapkan akan menjadi berkat bagi kita semua lewat penyampaian Bapak Edi Sutopo pada saat malam hari ini. Sebabnya langsung saja saya akan menyerahkan ruang dan waktu ini kepada Bapak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak Priyanto untuk waktu yang diberikan dan kita boleh bersama-sama membahas. Bukan berarti saya lebih, akan tapi kita sharing bersama-sama. Karena banyak orang salah persepsi, salah paham. Ya, salah paham.
pada saat saya menjadi seorang Kristen, saya dimasukkan ke sini. Nah, kalau orang Kristen pasti selamat. Sekali lagi, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu identik dengan agama Kristen. Akan tetapi, judul atau malam hari ini yang kita akan bahas, bahwasanya keselamatan itu tidak harus menjadi Kristen. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Apakah ada ayatnya atau mungkin ada pedoman? Kok saya berani mengatakan keselamatan tidak harus menjadi Kristen? Ya, karena ada orang-orang yang dia tidak mungkin untuk menjadi Kristen. Kenapa? Karena memang dari kecil mereka sudah mempunyai agama. Dan Yesus datang bukan untuk mendirikan agama. Akan tetapi Yesus datang dia sebagai juru selamat. Terutama di bulan Desember, yaitu bulan Natal ini berkecamuk masalah sejak kelahirannya sampai hari ini. Setiap bulan Desember dibicarakan bukan hanya di gereja oleh orang Kristen, tetapi juga di dalam agama-agama yang lain. Ada gejolak yang terjadi. Makanya judul ini boleh ada. Keselamatan tidak harus menjadi Kristen. Ya. Keselamatan sekali lagi tidak harus menjadi Kristen. Nah, ada ayatnya, tentunya kita akan mengangkat ayat yang tersurat dan yang tersirat tentunya. Artinya yang tersirat dari yang tersurat itu. Yaitu di dalam kitab Roma, pasal yang ke-10, ayat 9. Dan seterusnya, saya akan bacakan demikian bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sekali lagi, maka kamu akan diselamatkan. Sehingga keselamatan itu bukan usaha manusia. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah, pemberian dari Tuhan. Nah, firman Tuhan sudah memandu kita. Sedemikian rupa firman itu. Ayat yang ke-10 dikatakan, dengar baik-baik. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini bukan soal agama, Bung. Tetapi ini soal keselamatan yang Tuhan berikan sedemikian rupa kepada setiap personil, kepada setiap orang, setiap pribadi, siapa saja. Tidak harus orang Kristen, tidak harus orang Batak, tidak harus orang Toraja, tidak harus orang Nias, tidak harus orang Belanda, karena di Indonesia itu ada rumor mengatakan bahwasanya agama Kristen itu adalah agama penjajah. Tetapi begitu kita belajar firman Tuhan, dikatakan, maka kamu akan diselamatkan dengan syarat-syarat, tentunya ada syaratnya. Karena di mana ada hak, maka di situ ada kewajiban. Sekali lagi, di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Haknya keselamatan, Tuhan selamatkan kita, akan tetapi ada kewajiban yang harus kita kerjakan.
Begitu. Jadi kesalahpahamannya di sini. Nah, orang-orang berpikir orang Kristen dipersepsikan lain. Dikatakan orang Kristen itu menyembah Yesus, dia adalah manusia yang dituhankan. Nah, ini berkembang dan mengembang kemana-mana. Sehingga seolah-olah kita membuat Yesus menjadi Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan Yesus dituhankan itu mulai tahun sekian. Tidak. Yesus itu firman Tuhan yang menjadi manusia. Bukan hanya sekali saya sampaikan, berkali-kali supaya kita ingat dan hati kita menerima. Yesus itu dari sananya dia adalah Tuhan. Karena dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Sehingga pada saat dia menjadi manusia, di bulan Natal ini, kita tidak usah bicarakan kelahirannya itu pas benar tanggal 25 kah, atau bulan apa, enggak. Tapi yang jelas Yesus pernah lahir dan diakui oleh kitab-kitab suci. Dimulai dari kitab Kejadian sudah dinubuatkan, sampai kitab Maliaki, bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang Isa Al-Masih. Walaupun ada orang menyangkal Isa Al-Masih beda dengan Yesus dan lain sebagainya, tapi kami yakin. Keyakinan kami tetap bahwasanya Yesus itu lahir, diakui oleh semua kitab, 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Semua mengaku. Tidak mungkin itu dicongkel, dibuang ayat itu. Lah dia datang sebagai juru selamat, menyelamatkan umat percaya. Yang percaya. Keselamatan itu untuk semua orang. Sekali lagi, keselamatan itu untuk semua orang. Tetapi untuk selamat, tidak semua orang. Karena keselamatan itu pilihan. Sekali lagi saya ulang-ulang. Keselamatan itu untuk semua orang, tetapi untuk selamat tidak semua orang. Artinya keselamatan itu pilihan. Pilihan siapa? Pilihan setiap pribadi. Walaupun awalnya saya dipilih, saya tidak memilih Yesus jadi Tuhan saya, tapi saya dipilih. Nah, waktu saya dipilih, saya menentukan. Kalau saya juga mau, maka saya diselamatkan. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Jadi ukuran selamat bukan seseorang yang ber-KTP Kristen. Sekali lagi, ukuran selamat bukan seseorang yang ber-KTP Kristen. Karena ada orang Kristen yang sebenarnya hatinya beda. Hatinya beda. Yang pertama, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus itu adalah firman yang sudah menjadi manusia, mengaku secara pribadi dan menceritakan kepada orang lain. Tadi sudah disebutkan ya, sudah disebutkan dengan jelas. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengatakan ini, mulut ini bersaksi, mengatakan, mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka untuk seterusnya dilanjutkan, bukan hanya di mulut. Karena ada orang yang menjadi Kristen karena dipaksa, karena menikah. Karena sudah terlanjur cinta, lantas ya mau nggak mau. Jadi jadi Kristen tuh ya sudah mau nggak mau lah. Saya jadi Kristen. Saya mengaku Yesus itu Tuhan. Nah, dia ngomong, mulutnya ngomong, akan tetapi hatinya tidak. Makanya ada orang yang hanya mengaku di mulut, tetapi hatinya tidak. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya mereka keluar dari rancangan Tuhan lagi. Karena hanya dipaksa.
mulut kita mengatakan Yesus Tuhan, tapi harus disertai yang kedua, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Sang Kurios, yaitu yang layak menerima penyembahan, yang layak menerima sembah sujud kita, yang layak menerima persembahan kita. Kurios itu. Artinya yang layak disembah. Jadi iman berbicara hati, bukan hanya status sebagai orang yang beragama. Makanya judul malam ini menarik. Untuk selamat tidak harus jadi Kristen. Loh, kalau begitu, saya bisa. KTP saya beragama lain, tetapi saya percaya kepada Yesus atau Isa Al-Masih. Dia adalah Tuhan. Oh, bisa. Yang penting dua hal ini dilakukan. Mulut kita ini mengatakan dengan hati. Disertai dengan hati. Karena yang keluar dari mulut itu dari hati. Yang keluar dari mulut itu selalu dari hati. Hati kita percaya, mulut kita mengaku. Diselamatkan. Sederhana sekali, simpel saja. Jadi kalau begitu, ya agama-agama lain banyak. Walaupun beragama yang lain, tetapi pada saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan hati yang benar-benar percaya, dia layak menerima keselamatan. Dan dia diselamatkan. Sehingga dengan demikian keselamatan itu hanya dengan iman. Banyak orang berkata, kok enak sekali. Saya harus sembahyang 1 hari 5 kali. Orang Kristen hanya seminggu sekali. Dan sesudah saya ada di dalamnya, sesudah saya melayani, rupanya bukan hanya seminggu sekali. Kita berkali-kali. 1 hari itu bukan hanya 5 kali. Karena hidup kita adalah hidup yang beribadah. Makanya dikatakan setiap orang yang hidup beribadah, hidupnya itu beribadah. Ibadah itu bukan harus seperti konsep kita. Karena firman Tuhan mengatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Jadi yang menyembah itu roh kita, bukan tubuh kita. Bukan. Percuma kita duduk di gereja, tetapi pikiran kita kemana, hati kita kemana. Yang menyembah itu roh kita, kehidupan kita ini. Makanya dikatakan 2 Timotius pasal 3 ya, setiap orang yang hidup beribadah, hidupnya beribadah. Sehingga kalau hidupnya itu beribadah, dia selalu berbuat baik. Dia selalu beribadah. Apa yang dibuat itu bagi Tuhan. Masih bisa mencuri nggak? Nggak bisa. Masih bisa nggak dia melakukan sesuatu sambil melakukan dosa? Tidak bisa. Tidak bisa lagi. Karena hidupnya itu ibadah, hidup di dalam peribadatan itu. Ibadah itu di dalam kehidupan. Bukan hanya di tempat ibadah. Dulu saya beribadah, tapi pulang itu bisa menggantikan sendal lama menjadi sendal baru. Itu dulu, karena yang saya lakukan hanya secara tubuh saja. Rohnya beda, jiwanya beda. Kehendak kemauannya, jiwa itu kan kehendak kemauannya. Itu. Makanya bagi yang masih beragama lain, maksudnya tidak Kristen, tidak apa-apa. Kalau mau menerima keselamatan, pertama mulut,
serta dengan hati. Mulutnya mengaku bahwasanya Yesus adalah Tuhan atau Isa Al-Masih yang ilahi. Lantas mulai dilanjutkan lagi untuk seterusnya. Yang ketiga, melangkah kepada iman berikutnya, next level. Untuk apa itu? Disahkan sebagai orang percaya. KTP-nya masih KTP agama. Bukan Kristen maksudnya. Akan tetapi dia melangkah selanjutnya. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya, hatinya tadi percaya, mulutnya ngaku, dan dipermandikan, dibaptis itu, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, meningkat lagi. Sesudah percaya dalam hati, mulutnya ngaku, ya Tuhan, aku percaya bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Dasarnya karena Engkau adalah firman yang menjadi manusia. Berarti kedatangan Yesus itu, dia mewakili yang punya firman itu. Sederhana saja. Allah turun ke dunia itu bukan kepenuhan Allah Sang Khalik itu, tapi bagian dari Sang Khalik itu. Yesus itu bagian dari Allah itu. Makanya tidak pernah orang Kristen berdoa Allah Yesus, tapi Tuhan Yesus. Berarti Tuhan dan Allah itu beda. Di dalam Yesaya 45 ayat yang kelima. Sekali lagi, Yesaya 45 ayat yang kelima. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, kecuali Tuhan, tidak ada Allah. Nah, jadi Allah itu Sang Khalik langit dan bumi, betul. Yang turun ke dunia itu firman-Nya, firman Sang Khalik langit dan bumi itu jadi manusia. Dijelaskan dalam Perjanjian Baru, Yohanes 1 ayat 14, firman itu sudah menjadi daging. Sabda itu sudah menjadi daging. Nah, pada saat dia jadi daging, jadi manusia, manusia firman. Manusia firman, firman Allah. Itu ceritanya begitu. Sehingga pada saat dia jadi manusia firman, sama dengan kata-kata saya itu mewakili saya. Kata-kata saya mewakili saya. Kata-kata saya masih bersama dengan saya, tapi kata-kata saya malam hari ini bisa Anda dengar di mana saja. Mungkin Anda ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Jakarta, mungkin Anda ada di Amerika, di mana saja. Itu dunia bisa buat seperti itu. Apalagi Allah. Sang Khalik langit dan bumi, yang menjadikan langit dan bumi dengan sabdanya itu. Itu arti Natal itu. Makanya Natal itu sebenarnya bukan hanya untuk orang Kristen. Bukan. Karena kelahirannya diakui. Dan semua orang menikmati. Semua orang di dunia ini menikmati. Semua dunia, di belahan mana saja, dunia di benua mana saja mengakui ada Natal. Yesus pernah lahir. Yesus pernah lahir. Dan kelahirannya itu nyata. Diakui semua kitab suci yang tersurat dan yang tersirat. Dan Allah tidak peduli Anda percaya atau tidak. Tapi malam hari ini yang penting Anda mendengar. Dan pada saat Anda mendengar, firman itu akan bekerja. Firman itu akan bekerja sedemikian rupa sampai nanti Anda akan ditambah. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi,
mulut mengaku, dengan hati percaya. Lantas melangkah. Langkah selanjutnya diwujudkan untuk dibaptis. Sebagai apa dibaptis? Kenapa harus dibaptis? Dibaptis itu tanda pertobatan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Tanda pertobatan. Makanya baptisan itu bukan untuk anak-anak. Baptisan itu untuk orang dewasa yang sudah tahu, oh saya berdosa. Lantas menyerahkan diri. Itu baptisan. Menyerahkan diri untuk dibaptis. Sebagai pengampunan dosa, sebagai tanda pengampunan. Nah, sudah mengalami itu, baru mengalami kejadian baru. Hidupnya tidak hidup yang lama lagi, tapi hidupnya menjadi kehidupan yang baru. Kejadian lama itu berlalu. Yang lama sudah berlalu, seperti Rasul Paulus katakan. Sudah berlalu. Loh, tapi bagaimana nanti statusnya? Kalau saya meninggal, kan KTP saya adalah KTP bukan Kristen, tapi saya percaya dan saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Alkitab mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Cara penguburan dan lain sebagainya itu tidak mempengaruhi keselamatan. Sekali lagi, keselamatan tidak dipengaruhi dengan cara dikuburkan. Mau pakai jas, pakai dasi, di dalam kotak, atau mau dibungkus dengan kain kafan, dan lain sebagainya. Cara-cara agama. Nah, untuk itu, keselamatan yang Anda cari sudah terjawab. Karena keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. KTP tidak mempengaruhi. Nah, sesudah Anda di dalam Tuhan, Anda menjadi orang percaya, Anda diperbandingkan sah sebagai orang percaya, untuk seterusnya tidak selesai begitu saja. Yang terakhir, dimuridkan. Alkitab mengatakan, jadikan semua bangsa jadi murid. Jadi muridnya siapa? Jadi muridnya Tuhan. Sesuai dengan rukun iman, percaya kepada kitab-kitab. Kitab-kitab ada 4 tadi saya sebutkan. Taurat, Zabur, Injil. Dimuridkan. Tapi Pak, apakah saya masih bisa sholat? Harus sholat. Tetapi sholatnya sudah berbeda. Sikapnya berbeda. Sikapnya berbeda. Yang dituju, yang disembah beda. Dimuridkan. Mengalami pendewasaan rohani berikutnya sebagai murid Kristus. Akhirnya akan memuridkan lagi orang yang lain lagi. Itu kehidupan keselamatan seperti itu. Jadi sesudah dimuridkan, bukan jadi murid lagi, dia akan menjadi guru berikutnya. Ya kalau ini yang terjadi, maka bumi penuh kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan maksudnya. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terserah orang mau bicara apa, terserah orang mau
apa saja, Anda tidak akan bisa dihambat. Dan orang percaya terus akan merambat. Dihambat semakin merambat. Pelayanan tidak akan pernah bisa berhenti. Pelayanan bukan harus berstatus pendeta. Pelayanan tidak harus berstatus sebagai pastor. Pelayanan tidak harus disebut sebagai dan lain sebagainya. Sebagai evangelis dan lain sebagainya. Tidak. Tapi pada saat orang percaya yang dimuridkan, pada akhirnya dimemuridkan komunitasnya yang sudah ada, itu akan lebih cepat. Karena kita menunggu sekarang ini adalah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yaitu Imam Mahdi, yaitu hakim yang adil, hakim yang tidak bisa disogok. Semua hakim di dunia bisa disogok, tetapi hakim yang adil tidak bisa disogok dengan apapun juga. Karena dia adalah raja di atas segala raja, presidennya presiden. Itu. Sehingga dengan demikian terjawab dan semakin terjawab. Semakin terjawab. Agama yang dibuat oleh manusia, oleh institusi di dunia ini tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Akan tetapi kebenaran menjawab sedemikian rupa. Agama boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Anda percaya diselamatkan, tidak percaya dihukum nanti. Nah, ini satu kepastian. Satu kepastian siapa? Satu kepastian Sang Khalik langit dan bumi. Sudah menentukan seperti itu. Karena kegagalan manusia dari kejatuhan manusia pada mulanya. Terus manusia tidak bisa untuk tidak berbuat dosa. Karena di dalam dirinya ada hakikat dosa. Sehingga kalau manusia masih ada hakikat dosa, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan dengan usahanya. Tidak mungkin. Karena sedemikian kudusnya Tuhan itu. Allah itu begitu kudusnya. Tidak bisa disentuh. Ya, zaman-zaman umat Israel di Mesir, dalam perjalanan pada saat di Mesir, dia nggak bisa keluar sendiri kalau tidak dikeluarkan. Makanya ada kitab Keluaran, dikeluarkan. Di kitab Keluaran dikeluarkan dari sana. Dia mengalami jatuh bangun di padang pasir itu. Tidak bisa orang menyentuh, melihat Allah itu nggak bisa. Karena begitu kudusnya Allah itu. Dan manusia karena sudah ada hakikat dosa, terus jatuh. Dimusnahkan Tuhan. Terus jatuh. Dan itu sampai terjadi hari ini. Dan jawabannya hanya satu. Yaitu Yesus Kristus. Pengakuan itu secara pribadi dimulai dari hati dan mulut mengaku. Sesudah itu melangkah dalam iman yang berlanjut, dia mengalami baptisan, artinya disahkan tanda pertobatan. Bagaimana caranya? Cara baptisan sesuai dengan apa yang Yesus pernah lakukan. Karena kita menjadi pengikut Tuhan. Agama boleh berbeda, akan tetapi kalau kita percaya dan diselamatkan, kita mengikuti apa yang Yesus pernah lakukan. Jadi kita harus tegas. Ini bukan doktrin, tapi alkitabiah. Sesudah kita mengalami baptisan,
yang adalah tanda pertobatan. Dan di dalam Roma 6 ayat yang keempat dikatakan, kita mati bersama-sama dengan Kristus, bangkit bersama-sama dengan Kristus. Makanya orang Kristen itu matinya 2 kali. Orang percaya itu matinya 2 kali. Semasa masih hidup ini harus mengalami kematian. Kematian apa? Kematian daging. Daging ini harus dimatikan. Sesudah daging dimatikan, baru nanti mengalami kematian yang kedua. Kematian yang kedua itulah nanti kita mengalami perjumpaan dengan Bapa di surga. Mengalami perjumpaan dengan Kristus. Hidup kekal itu. Diselamatkan itu baru nyata. Jangan sampai sesudah kita nanti sudah tidak ada, baru, oh iya ya. Nggak taunya memang Yesus itu Tuhan. Betul, tapi sudah lambat. Dan keputusan itu harus dimulai sekarang. Semasa kapan? Semasa kita hidup yang pertama ini. Semasa kita masih hidup ini, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimulai dari mulut dan hati. Nah, sesudah kita disahkan sebagai pengikut Yesus, sebagai pengikut Kristus, walaupun KTP-nya kita agama lain, tidak apa-apa. Baru dimuridkan di dalam komunitas tentunya. Dan kami banyak komunitas yang kami bina, bukan hanya di dalam satu wadah agama, bukan. Tidak lagi. Karena gereja bisa dibakar bangunannya. Tetapi gereja secara universal, tubuh kita ini. Firman Tuhan katakan apa? Tidak tahukah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kita ini gereja secara universal. Kita bisa dibunuh, bisa. Bisa mati, bisa. Akan tapi kita akan hidup kekal. Karena hidup ini hanya seperti satu perjalanan yang panjang. Orang Jawa bilang, wong urip kuwi mung sak derma. Ngelakoni kaya wong mlaku mampir ngombe. Orang hidup itu hanya melakukan apa yang Tuhan sudah tentukan. Ibaratnya kita seperti orang yang berjalan, mampir hanya untuk minum, sebentar sekali. Sebentar sekali. Nah, kalau kita hanya mampir minum, seberapa waktu yang kita akan? Saya tidak tahu sampai kapan, tidak tahu. Tapi semasa kita masih ada, pertahankan iman Anda kalau Anda memang sudah diselamatkan. Tetapi kalau baru rasa-rasanya, ayo, mulai kita memastikan. Kita harus punya kepastian sekarang ini. Di bulan Natal ini kita harus punya kepastian. Aku sudah diselamatkan atau belum? Kalau belum, ayo. Kita harus menerima Dia. Kita harus mengaku dengan mulut, dengan hati percaya, terima Dia. Makanya Alkitab mengatakan, barang siapa menerimanya akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang menerima. Yohanes 1 ayat 12. Yang menerimanya akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi bukan anak Allah seperti apa, diterima seperti itu, bukan. Hanya banyak orang salah paham. Nah, sampai kapan pahamnya jadi satu? Makanya perlu penjelasan seperti siaran-siaran seperti ini. Ada pelayanan hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan dengan benar. Bukan hanya menjanjikan jadi orang percaya, jadi orang Kristen kaya. Diberkati Tuhan, doanya dijawab.
Bukan. Bukan sebatas itu saja. Kok rendah sekali kalau hanya seperti itu. Walaupun janjinya ya dan amin. Akan tetapi, sebagai orang percaya yang benar-benar sudah diselamatkan, yang sudah mulai meninggalkan hal-hal yang harus ditinggalkan. Kalau hanya sebagai orang yang agamawi, buat apa? Orang yang agamawi dan masih mau untuk menghakimi orang lain, untuk apa? Enggak. Bahkan mungkin orang-orang yang beragama lain, dia diselamatkan karena dia orang percaya. Justru orang Kristen yang sebenarnya dalam hatinya belum percaya. Mulutnya hanya mengaku saja, tapi hatinya nggak percaya. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari kesehariannya. Sebenarnya dalam hatinya lebih banyak dia tidak percaya. Karena percaya itu sebenarnya tidak hanya sebagai hanya percaya begitu hanya, oh Yesus Tuhan, bukan. Yang esensi percaya dalam hati itulah benar-benar dalam kehidupannya itu memang benar-benar menyatu dengan Tuhan. Berakar kepada Kristus. Berakarnya itu kepada Kristus. Bukan kepada gereja. Orang masih bangga dengan anggota gereja. Gereja itu. Nah, pada saat kita tidak berakar kepada Kristus, maka keimanannya juga rentan, mudah patah. Ada pencobaan sedikit, menyangkal Tuhan. Apakah ada orang seperti itu? Umat Israel jatuh bangun. Padahal sedemikian rupa umat ini disertai oleh Tuhan. Pada saat berjalan di waktu malam, firman Tuhan kasih apa? Dikasih tiang api supaya dia berjalan tidak mengalami gelap. Pada saat siang hari yang panas melewati padang pasir, dikasih apa? Tiang awan supaya tidak kena panas matahari. Coba. Akan tetapi terus menggerutu, terus mengeluh. Makanya berapa banyak umat Israel yang dimusnahkan Tuhan. Oleh karena menggerutu. Nah, orang menggerutu, orang yang itu diawali dari ketidakpercayaan tadi. Diawali dari hati, kurang percaya. Pada saat Musa naik ke gunung, baru ditinggal beberapa saat. Mereka mengumpulkan anting, mengumpulkan barang-barang emas, dibuat patung. Dan mereka menyembah. Coba. Itu umat Israel. Apalagi orang Kristen sekarang. Kitab Hosea dikatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi pengenalan akan Tuhan, pengakuan, itu sangat penting. Sangat penting sekali. Bahkan Alkitab mengatakan, umatku suka melacur. Bukan melacurkan diri secara tubuh, bukan. Melacurkan diri hatinya. Mudah tergoda. Ya, mudah tergoda. Makanya banyak orang-orang percaya, banyak orang yang beragama Kristen berpindah agama. Karena apa? Mudah tergoda. Nah, untuk itulah saya mengatakan, saya berjumpa beberapa orang yang sudah di luar sana. Dan malam hari ini kalau Anda lihat siaran ini. Tapi Pak, saya sudah KTP-nya beda, nggak apa-apa. Tapi malam hari ini, ayo terima dia lagi. Percaya dalam hatimu, mulutmu mulai. Anda mungkin sambil sembahyang, sambil sholat.
Anda bisa mengatakan Allahu Akbar dalam nama Isa Al-Masih. Allah itu besar dalam nama Isa Al-Masih. Memang Isa Al-Masih itu maha besar. Isa Al-Masih itu maha besar. Orang Jawa bilang, semut ireng anak-anak sapi. Artinya apa? Semut hitam punya anak sapi. Orang Jawa nggak tahu artinya. Tapi saya akan jelaskan malam hari ini. Kan tidak masuk akal semut hitam kok punya anak sapi. Itu yang dimaksud siapa? Maria, itu peristiwa Natal. Maria itu bukan anaknya orang besar, bukan anaknya presiden, bukan anaknya bupati, bukan anaknya gubernur. Akan tetapi pada saat dia melahirkan anaknya maha besar. Anaknya maha besar. Karena dia adalah Tuhan. Karena dia hanya memperanakkan saja. Dia hanya melahirkan saja. Dipinjam kandungan. Itu makanya alasannya, kalau yang sudah nyebrang, sudah kemana-mana, silahkan saja. Tuhan kita Tuhan maha pengampun. Tuhan pasti mengampuni. Akan tetapi kembali, percaya dia dengan hatimu. Mulut meminta ampun. Tuhan ampuni. Saya sudah murtad. Saya bertemu dengan beberapa orang. Ada satu orang sekarang ada di Makassar. Saya tidak sebutkan namanya. Dia murtad selama 23 tahun. Berjumpa dengan saya, lantas pada akhirnya dia kembali, dan sekarang dia melayani Tuhan. Dikatakan apa? Saya sudah tersesat. Akan tapi saya kembali. Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni. Itu hebatnya. Tuhan pasti mengampuni Anda. Yang penting kembali. Tidak usah Anda ganti KTP lagi. Nggak usah. Percuma Anda punya KTP Kristen, kalau Anda juga tidak percaya pada Tuhan. Masih lebih banyak menggerutu atas hidup ini. Masih mudah tergoda. Percuma. Jadi malam hari ini penekanannya di situ. Penekanannya keselamatan tidak harus Anda berKTP Kristen. Karena terlalu banyak. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan orang-orang yang sudah ketemu dengan saya secara pribadi dan di dalam pelayanan, saya bawa, ayo, kembali lagi. Terima lagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena memang dia adalah Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya. Nah, kalau dia adalah Tuhan, berarti dia maha kuasa dong. Iya. Dia maha kuasa. Dan sekarang banyak orang baca Injil. Tapi baca Injil untuk melemahkan. Untuk mencari kelemahan-kelemahan Injil. Dan Injil itu sempurna. Dan Injil itu sempurna. Ya dan amin. Asal yang tadi saya katakan. Mulut kita percaya. Ya, mulut kita mengaku, hati kita percaya. Sepenuh-penuh. Banyak orang pakai ayat. Di Markus pasal yang ke-16, ayat 17. 18. Katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Usir setan. Bukan kesetanan. Asal benar. Hatimu percaya, mulutmu mengaku Yesus Tuhan, usir setan, pasti pergi. Yang kedua bahasa baru, itu guslolalia. Itu guslolalia. Tapi ada satu lagi. Bahasa baru itu bukan hanya guslolalia, artinya bahasa-bahasa suku-suku lain. Tapi guslolalia yang kedua adalah bahasa rohani. Bahasa rohani artinya apa? Yang dulu kita sering ngomong tentang bahasa-bahasa binatang, mulai bahasa rohani. Shalom, apa kabar? Luar biasa, Anda sukses.
bahasa-bahasa yang rohani. Kalau saya lebih baik bahasa rohani ini bahasa yang baru. Bahasa yang lama dulu suka menghujat. Bahasa lama yang sering melukai orang lain. Bahasa yang lama yang dulu membuat rayuan orang lain dan lain sebagainya. Itu hilang. Mulai berbahasa-bahasa yang baru. Itu bahasa roh itu. Bahasa rohani maksudnya. Terus akhirnya yang terakhir, makan tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Bisa dibuktikan, bisa. Asal Anda percaya dalam hati dan mulut Anda mengaku. Makanya tangan yang sama ini untuk makan yang sama yang kita makan nasi. Tapi mungkin yang membedakan iman Anda. Iman Anda percaya enggak bahwasanya Yesus Tuhan? Tangan ini pernah berdoa untuk orang mati bangkit tahun 93 di rumah sakit. Terus ada lagi. Dan banyak orang sakit disembuh. Itu tidak aneh. Karena pada saat kita doakan dalam nama Yesus, orang mati bangkit, orang sakit sembuh. Karena apa? Yesus itu adalah nama Allah itu. Yohanes 17 ayat 11, namamu yang telah memberikan kepadaku. Nama Allah itu sudah diberikan kepada Isa Al-Masih. Makanya di dalam Al-Imran 45 disebutkan di sana, kamu akan mengandung, di bahasa sehari-harinya begitu ya, kamu akan mengandung oleh karena kalimatku dan oleh karena rohku, kunyaku besar. Nah, siapa itu? Itu di dalam Al-Quran. Dan anak itu lahir, kamu beri nama. Belum dikandung, sudah dikasih nama. Itu nama Allah, itu nama Allah itu. Asma Allah itu. Nah, di dalam Alkitab juga dikatakan, kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan menamainya Yesus. Kamu akan menamainya, namanya sudah diberi, dia belum mengandung. Rupanya nama itu adalah nama Allah itu. Pada saat disebut dalam nama Yesus, setan pergi. Dalam nama Yesus, orang mati bisa bangkit. Dalam nama Yesus, sakit penyakit bisa disembuhkan. Oleh karena apa? Itu asma Allah. Nah, percaya tidak percaya, terserah. Terserah. Akan tetapi, pada saat Anda percaya, ini tidak bicara tentang agama. Agama Anda mungkin Muslim pada malam hari ini saat Anda dengar, mungkin Anda seorang Hindu, Anda seorang Buddha, atau Anda seorang Konghucu. Pada saat Anda dengar, lantas Anda mulai percaya dalam hati dan mulut mengaku, maka Anda diselamatkan. Keselamatan bukan hanya di dunia. Fi dunia wal akhiru. Dunia dan akhirat. Keselamatan yang kekal itu. Orang mengolok-olok. Hanya mengaku diselamatkan. Kita harus sholat. Waduh. Susah sekali. Iya, susah. Dan tidak mungkin Anda bisa selamat oleh perbuatan Anda sendiri. Tidak bisa. Karena kita ini sudah ada hakikat dosa, sudah cemar. Jadi ada 4 hal ya. Ada 4 hal ini. Yang pertama, mulut mengaku didasarkan dari hati yang beriman. Percaya. Yang kedua, ya, yang pertama, yang kedua tadi. Yang ketiga, melangkah untuk sah menjadi pengikut Yesus. Tidak harus Anda ganti KTP jadi Kristen. Yang keempat, dimuridkan. Dan ini termasuk pemuritan. Anda bisa hubungi saya secara pribadi atau program ini di channelnya Pak Perianto. Kita dimuridkan. Di mana saja Anda berada.
dan sudah dimuridkan, Anda nanti bisa mengajar yang lain lagi. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka Anda akan menjadi orang percaya yang berkualitas. Karena ada 3 hidup itu. Sekedar hidup yang berkualitas. Nah, pilihannya kalau ada pilihan hidup yang berkualitas, kenapa kita hanya mau sekedar hidup? Saya kira itu saja. Sehingga kami sampaikan pada malam hari penekanannya, diselamatkan tidak harus jadi Kristen. Anda tetap beragama yang lain, mungkin Islam, atau mungkin agama Buddha, Hindu, terserah. Atau mungkin di Kalimantan Tengah Anda Kaharingan. Tapi kalau empat hal ini Anda lakukan, Anda akan ketemu nanti komunitas yang nantinya akan kita saling mendewasakan. Dengan demikian, asma Allah atau nama Tuhan itu dipermuliakan. Bukan nama saya, bukan nama Anda dikenal, tapi asma Allah itu dikenal di semua orang. Nah, semua kalau orang sudah mengenal semua dengan benar tentunya. Dengan benar tentunya. Kalau mengenal dengan benar, maka apa yang terjadi? Anda menerima keselamatan. Saya kira demikian, dan saya akan berdoa untuk Anda yang malam hari ini, walaupun Anda punya masalah, punya sakit penyakit, akan tapi saya menantang untuk Anda yang mau menerima Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat manusia, dan Anda mau menerimanya, maka Anda diselamatkan. Kalau itu Anda orangnya, sekarang ini saya akan berdoa untuk Anda. Cukup angkat tangan, taruh di dalam dada, saya berdoa. Kita berdoa. Saya berdoa untuk Anda. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menjabarkan dengan bahasa yang sederhana dan sangat-sangat sederhana. Dan biarlah bahasa yang disampaikan hamba-Mu ini boleh didengar oleh setiap orang yang melihat, dan mereka dijamah oleh Roh Suci, yaitu Roh Kudus itu. Dan mereka rindu untuk diselamatkan. Kiranya Tuhan masuk di dalam hatinya untuk bertahta sebagai Tuhan secara pribadi. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah, Tuhan campur tangan. Biarlah pada malam hari ini, di bulan Natal ini, bulan Desember tahun 2020, banyak jiwa dimenangkan. Banyak jiwa datang kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang layak menerima penyembahan. Layak disembah. Karena Engkau adalah Kurios itu. Engkau adalah firman yang sudah menjadi manusia. Dan pada saat hamba-Mu berdoa ini, akan banyak kesaksian orang disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu nama di atas segala nama. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah asma Allah itu sendiri. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih buat hambanya, firman Tuhan yang telah disampaikan pada saat malam hari ini, yang sangat memberkati kita semua. Saya percaya semuanya pasti diberkati ya. Penjelasan yang sangat detail dan juga dengan bahasa yang sangat sederhana. Saya percaya pasti akan mudah dimengerti siapa saja yang telah mendengarkannya pada saat malam hari ini. Satu kesimpulan ya, bahwa keselamatan itu diberikan untuk semua orang. Tapi dalam tanda kutip, tidak semua orang akan menerimanya. Artinya apa? Tergantung kepada respon masing-masing orang. Dan seterusnya bahwa
keselamatan juga bukan lewat agama. Jadi bahwa walaupun dia beragama Kristen, namun itu bukanlah jaminan dia akan mendapatkan keselamatan. Tetapi walaupun dia masih di agama lain, mungkin dia dari agama Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, mereka juga akan bisa mendapatkan keselamatan. Asalkan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan, ya, mengerjakan keselamatan yang merupakan anugerah daripada Tuhan, maka dia juga akan selamat. Mungkin begitu kira-kira ya Pak Pendeta ya, kesimpulannya ya. Iya, ya, tepat. Puji Tuhan. Baik, untuk itu pada saat malam hari ini sudah begitu banyak yang mengantri nih Pak Pendeta, yang ingin berbincang-bincang dengan kita, namun malam hari ini saya akan memberikan waktu kepada setiap penanya, itu hanya 6 menit saja. 6 menit saja sudah termasuk pertanyaan dan juga jawaban dari Bapak Pendeta pada saat malam hari ini. Oke, deal ya? Maka itu sebabnya langsung saja saya akan mempersilahkan hambanya yang pertama kali masuk tadi, yaitu ada di sini Bapak Ulama Muda ya. Saya nggak tahu apakah ini Bapak apa Ibu. Kita sapa saja. Selamat malam, Ulama Muda. Halo? Ulama Muda? Aduh. Nggak ada suara ya? Bapak Pendeta bisa dengar suara Pak Ulama Muda ini? Shalom, bisa dengar? Halo? Halo? Ya, silakan Pak. Bisa dengar? Ya, bisa. Ya, silakan. Ya, tadinya saya tidak sempat ya dengar kesaksian Bapak dari permulaan tadi. Soalnya link streaming ini saya dapat dari teman, jadi saya nggak kesempat melihat kesaksiannya gimana Pak. Tapi yang sempat saya dengar, Bapak ini berasal dari seberang ya gitu ya? Iya, ya. Oh, nah itu aja Pak. Saya cuma nanya aja. Nanti saya akan lihat kesaksiannya gimana dari permulaan dari kesaksiannya. Oke, gini Pak. Sebelumnya Pak Ulama Muda. Ya. Bisa dengar saya? Jadi malam ini itu bukan kesaksian Pak. Bukan kesaksian pribadi. Oh, ya. Bapak tentunya sudah bisa membaca topik kita, bahwa untuk selamat tidak harus menjadi Kristen. Oke, nanti saya ya itu aja. Oke, jadi silakan. Oke. Ya, oke, makasih. Tuhan berkati. Wah, keluar. Kenapa keluar itu? Ya. Kayaknya sudah putus ya? Keluar dia, Pak. Ya. Iya, keluar. Oke, baik, kita langsung saja. Kita akan angkat di sini, gabungkan ada Pak Santo. Salam, selamat malam Pak Santo. Yahowu. Yahowu. Aku ini langsung bertanya aja lah Pak. Oh, gimana ini kabar? Kan Oke, siap. Ini kan melesek apanya dari apa kan meleceng dari ini yang udah diterapkan ini, tapi saya penasaran gitu. Pak Pendeta Pak Edi, saya bertanya nih, itu Allah itu Tuhan siapa? Tuhan orang Kristen atau orang Muslim? Maksudnya gimana, Pak? Nama Allah disebut di sini adalah itu Tuhannya Kristen atau Tuhannya Muslim?
Jelas, Pak? Kalau kita belajar firman Tuhan, itu Allah itu hanya satu. Ya, Allah itu hanya satu. Lah, Allah itu ya Yesus itu. Oh gitu. Oh Yesus dengan, gitu ya. Oh. Ya. Tapi ini Pak, karena itu. ini. Oke, Pak, ini karena ini saya ini kan ini ada saya mengikuti apanya. Dia mau belajar, kita dibelajarkan adalah itu tidak boleh menyebut nama Allah dalam doa kita, tetapi dia itu menggantinya Elohim. Elohim itu kan bahasa Ibrani. Kalau saya kemarin saya bilang, makanya saya tanya sama orang yang senior saya gitu loh, sekitar saya. Makanya saya bertanya, saya bilang, kalau saya mengerti Elohim itu adalah bahasa Ibrani. Karena kita ini kan yang tinggal di Indonesia. Maaf ya Pak, ini melenceng dari firman ini tadi. Aku cuma bertanya. Saya itu tanya, Elohim itu kan bahasa Ibrani. Tetapi kita itu nggak mungkin lah kita bahasa Ibrani kita bawa ke Indonesia. Kita kan menentukan bahwa kita itu menentukan di firman Tuhan yang ada Injil yang sudah diterangkan. Cuman saya kan menjadi beban sama saya selalu bertanya sama orang gimana itu ada atau ada nggak Pak menjual kitab itu disebut namanya Elohim? Kalau sepertinya ada, tapi Pak perbincangan malam ini itu kita tidak membicarakan ke doktrin Pak ya, itu kan antar kita. Ya, antar kita juga, iya. Ya, ini mungkin begini, mungkin nanti kita bisa bicarakan khusus, tapi bukan di ruangan ini Pak, supaya nanti tidak rancu, karena ini yang melihat juga banyak dari seberang ya, banyak orang. Jadi artinya itu doktrin intern dalam kekristenan memang ada yang seperti itu, ada yang tidak menyebut Allah, gitu ya, itu baru-baru. Nah sekarang untuk kita memberitakan yang dengan bahasa Indonesia saja itu masih sangat sulit, istilahnya gitu ya. Itulah yang benar, itu yang benar. Ya, kan begitu ya. Itu saja Pak. Ya, makasih nanti, Pak. Ini punya. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, karena saya cuma hanya menanya itu aja. Itu Pak Jamasi memang luar biasa, hari Minggu baru nyampe berapa hari itu nginap di Sebolga itu. 2 malam Pak. Santai. Aduh. Luar biasa capeknya. Capeknya. Tapi kami mau rencananya berdoa untuk kami lah nanti mau berangkatnya tapi nanti dari sini habis tanggal 1. Baik, kita akan tunggu. Jadi sekalipun capek menginap di Sibolga, tapi terbayar ketika sudah tiba di Nias pagi-pagi hari Minggu. Puji Tuhan, itu kan rencana Tuhan luar biasa. Sempat saya tonton suara channelnya sebelum masuk saya gereja, saya sempat nonton gitu. Oke, terima kasih, cuma gitu aja. Sangat diberkati dengan firman-Nya. Oke, baik Pak Santo, terima kasih. Iya, terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Shalom. Amin. Shalom. Baik, kita langsung saja Pak Pendeta, kita akan angkat ada di sini Pak Kerol Alvin. Selamat malam. Shalom Pak Kerol Alvin. Pak Kerol. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Gimana kabar Pak? Ya, selamat malam. Terdengarkan ya? Bisa Pak. Kabar baik, syukur, amin. Puji Tuhan. Kabar baik ya. Baik, silakan Pak. Saya ingin bertanya mungkin kepada keduanya saja ya, karena mungkin sudah beberapa kali melihat Pak Ibnu Kalam dengan pandangannya yang sangat universal. Dia melihat menerima Yesus bahkan sebagai Tuhan. Dia meyakini Yesus dan Allah itu setara dalam hal secara hukum, meskipun tidak secara eksistensial. Nah, bagaimana pendapatnya tentang orang yang juga sedemikian ini? Meskipun beliau tetap Muslim, tapi dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan dia sangat menghargai Yesus. Sebagaimana biasa, semua nabi itu memang dimuliakan dalam Muslim atau dalam Islam.
Nah, ini menyangkut pertanyaan kedua. Saya masuk pada pertanyaan kedua. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen terhadap Nabi Muhammad bin Abdullah, Nabi dari Bapak Ibnu Kalam itu sendiri? Demikian pertanyaan saya. Oke, langsung saya ambil Pak ya. Ya. Jadi begini. Yang tadi saya sampaikan, keselamatan itu untuk orang yang mengaku dengan mulut, dengan hati. Artinya mengimani bukan hanya dia menghormati sebagai nabi, tapi Isa Al-Masih sebagai yang ilahi, ya, sesuai dengan kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Di Quran nanti Pak baca di dalam Al-Imran 45 disebutkan jelas, bahkan dikatakan dia terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Tidak ada nabi lain kalau itu nabi ya. Akan tapi hanya Isa Al-Masih. Dikatakan dia terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Dia sebagai Al-Masih, juru selamat. Jadi menjadi Kristen. Tetapi orang Islam pun juga dapat hak pada saat dia percaya dan dia mengaku. Lantas untuk berikutnya ada tahapan-tahapan. Nanti bisa menghubungi secara pribadi dengan kami. Lah untuk mengaku Muhammad sebagai nabi itu tidak sesuai dengan Alkitab karena tidak dinubuatkan. Karena seorang nabi itu ada 3 syarat. Yang pertama dia harus dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, yang kedua harus bermujizat, dan Muhammad tidak pernah bermujizat, dan lantas juga bernubuat. Nah, ini harus komitmen kami. Jadi pengakuan itu akan membawa dampak kepada keselamatan yang pertama, yang kedua mengikuti gerak lanjutnya. Jadi sampai pada akhirnya dimuridkan. Itu untuk menerima keselamatan. Untuk tadi yang Pak tanya tentang Muhammad, kami untuk saya pribadi saya tidak mengakui hal itu karena ada 3 syarat tadi. Seorang nabi harus dinubuatkan oleh nabi sebelumnya, dia harus bermujizat dan harus bernubuat. Oke, saya kira itu Pak jawaban saya. Mungkin Pak Perianto bisa menambahkan. Ya, tadi saya kurang mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Carol karena di sini agak putus-putus tadi Pak ya. Mungkin boleh diulang. Nah, jadi begini ya, saya menyimak beberapa kali kemunculan Pak Ibnu Kalam. Mungkin di sini juga beliau pernah muncul, tetapi pokoknya ya dia menerima Yesus sebagai Tuhan, juru selamat, yang menerima Yesus Nabi dan Tuhan. Bahkan posisi Yesus dengan Allah itu dia setarakan secara hukum, tapi tidak secara eksistensial. Artinya Yesus dan Allah ya terpisah tentunya ya. 2 hakikat yang berbeda terpisah, meskipun satu dalam hakikat. Nah, beliau menerima itu, meskipun beliau memang tetap seorang Muslim. Ibnu Kalam ini, Bapak Ibnu Kalam, luar biasa. Ya. Nah, karena dia sudah menerima Yesus, bahkan kalau dia menerima Yesus sebagai Tuhan, sebenarnya bisa dilihat beliau itu tidak hanya memuliakan Yesus, sebenarnya lebih dari memuliakan. Kalau dia sudah memuliakan Yesus sebagai Tuhannya orang Kristen, tadi sebenarnya juga Pak Edi Sutopo sudah mengatakan kalau penerimaan kita orang Kristen terhadap Nabi dari Pak Ibnu sendiri, ya memang tidak demikian. Memang istilahnya kan dia sudah orang-orang Islam kan memuliakan semua Nabi. Kalau kita menanggapi Nabi dari Pak Ibnu Kalam itu sendiri, bagaimana itu? Tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Sutopo, sudah jelas. Oke.
Oh, berarti secara pribadi otomatis nggak perlu saya jawab. tidak menerima kan gitu. Ya. Iya, oke. Oke. Tidak perlu juga. Benar. Jadi kita sepakat ya, kita sepakat bahwa saya ingat. Ya, lanjut Pak Perianto. Ya, kita sepakat bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Edi Sutopo, bahwa ada 3 syarat menjadi atau layak disebut sebagai seorang nabi, dan tadi sudah dikatakan nabi, ya. Dan memang itu jelas sekali. Itu jelas sekali. Ya, bahwa dia harus dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, dia harus bernubuat, dan kemudian ada mujizat ya akan menyertai daripada seorang nabi itu sendiri. Nabi Musa dinubuatkan oleh nabi siapa? Kalau Nabi Musa Nabi Musa dinubuatkan sebelumnya oleh nabi siapa sebelum Nabi Musa? Itu kan syarat. Tadi dikatakan syarat. Bagaimana? Jelas? Aduh, mungkin jelek juga signalnya. Maaf, jelek signalnya. Terdengar? Tolek nih signal. Sepertinya putus ya. Izin bertanya kepada Pak Edi saja ya. Kalau begitu Nabi Musa, beliau dinubuatkan nabi sebelumnya siapa? Mungkin saya lupa. Jadi maksudnya begini. Ya, nabi terakhir. Dan sebenarnya kalau Yesus, ini saya arahnya ke Yesus ya, arahnya ya. Jadi Yesus ini oleh semua nabi, maksud begitu. Jadi Yesus dinubuatkan oleh semua nabi, dari mulai Adam pada saat dia jatuh dalam dosa, yang dengan ular itu sudah dinubuatkan sampai kepada Musa, dan seluruh nabi menubuatkan tentang Yesus. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Maaf, memang di tempat saya ini lagi terganggu signal. Dari Pak Perianto. Oh, itu udah pas sekali, Pak. Jadi memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Edi ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngulang. Oke, baik, Pak. Terima kasih Pak Kirel ya. Tuhan berkati, Pak. Shalom. Oke, baik. Baik, lanjut ya. Ya, sama-sama. Shalom. Baik, kita akan coba angkat, ada ibu dari Amerika nih kalau nggak salah ya. Kita akan coba langsung gabungkan malam hari ini, luar biasa ibu ini. Shalom, selamat malam Ibu. Selamat malam Pak. Selamat pagi di Amerika ya. Iya. Puji Tuhan. Pak. Silakan Ibu. Saya tidak ada pertanyaan, saya hanya mau mengucapkan selamat Hari Natal, Merry Christmas ke Bapak Edi Sutopo, kepada Bapak Pastor Prianto Jamasi. Ya Pak ya, karena besok kan kita udah mau merayakannya. Iya. Di Indonesia. Kalau di sini besok baru namanya Christmas Eve. Baru Christmas Day-nya tanggal 25. Gitu. Ya. Kalau Pak Edi Sutopo, semua keluarga ya. Kalau Pak Edi Sutopo saya udah lihat kesaksiannya 2 kali, cukup bagus. Ya. Saya nonton Pak. Saya sangat senang dengan kesaksian Murtadin ini. Sangat senang. Setelah ada media sosial ya Pak ya, setelah ada media sosial, situlah terbuka ya Pak. Ternyata banyak sekali yang masuk Kristen. Puji Tuhan. Pak Edi ini pembakar gereja banyak sekali ya kan dulu ya Pak ya, dulu membakar gereja. Jangan bilang-bilang Bu. Tapi Bapak udah lama sekali bertobat jadi penginjil ya, sampai ke rumah-rumah. Bapak juga kayaknya sepertinya ada membangun gereja ya kalau nggak salah saya.
Iya Bu, saya Iya, sekarang ini baru Ya, membangun gereja, ada di pedalaman, iya, dan iya, iya, saya baru. ya itu dibayari sama ini Om Bob. Kenal Om Bob Bu? Siapa itu, Pak? Om Bob, Pendeta Bob di Amerika. Oh, Bob itu yang di California dia tinggal dulu. Iya, iya, iya. Ya, saya pertama Iya, datang ke Amerika, Pak, ke gerejanya dia, Pak Bob, Pendeta Bob. ya, Iya, ya. Setahun yang lalu kami kami kan ada pertemuan di Bali. iya, Jadi yang kami di pedalaman ini kemarin dibiayain dari beliau. Nah, sudah itu siapa yang mengembalakan nggak tahu. Kami hanya Tuhan kasih kepercayaan untuk membuka saja Bu, membuka iya, pelayanan saja. Nah, untuk iya. seterusnya Cukup bagus, cukup bagus. Tuhan. Betul, Pak. Ya, Ya, saya sangat bangga ya sebagai orang Kristen uh, dengan murtadin-murtadin ini, Pak, luar biasa imannya, amin. imannya luar Ya, biasa. Terus motivasinya untuk menjangkau umat-umat itu loh, Pak, ya menjadi Bu. penjala manusia. Amin. Ya, Seperti Petrus kan, Tuhan bilang kamu jangan jadi penjala ikan, ikut saya jadi penjala manusia. Nah, ya. iya, saya lihat Bapak ini jadi penjala manusia, penjala banyak orang. Saya semua Ya, suka, Pak. Channel Murtadin semua saya klik, saya like, saya komen, saya share kemana-mana. Karena saya pengen ini Murtadin ini cepat berkembang. Saya komen, saya kasih ke teman-teman saya, tolong nih di komen, tolong ini di like supaya berkembang. Dengan cara begini orang masuk Kristen. Ya Pak ya. Terima ya kasih Bu. loh Terima Pak. kasih Iya, Bu. salam Merry Christmas saya ke keluarga Bapak ya Pak ya. Maju terus ya Pak. Ya Bu, terima kasih Bu untuk Luar biasa. motivasinya. Salam untuk Iya, saya keluarga. sangat senang Pak. Sangat senang, sangat senang. Sangat senang. Terima kasih Pak Pastor Jamasi. Salam sama Ibu. Merry Christmas dari saya dan suami saya ke Bapak dan keluarga dan jemaatnya. Someday pengharapan bisa ketemu dengan Bapak di Indo ya. Ya, amin, ya. amin, Iya. amin, Terima kasih amin. Pak. God bless Tuhan Ibu. Yesus Merry memberkati kita Christmas. semua. Salam. Iya. Ya, sama-sama. Iya. Ya, shalom, Tuhan memberkati Ibu. Iya. Baik, Pak Pendeta, sepertinya saya lihat signal saya itu ada gangguan gitu loh, Pak. Jadi saya takut nanti kalau misalnya kita akan teruskan live ini, tiba-tiba saya keluar dari ruang ini karena signalnya. Karena sudah beberapa kali kejadian gitu. Pernah Ya, waktu Pak Muhammad KC, kita lagi live, tiba-tiba signal saya hilang, Bapak Muhammad KC ngomong sendiri. Terus ada beberapa minggu yang lalu juga begitu. Jadi mungkin sudah kita cukupkan untuk malam hari ini Pak Pendeta, ya, dan kiranya apa yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan, dan kiranya doa dari kami, kiranya Bapak Pendeta Edi Sutopo diberkati Tuhan senantiasa bersama dengan Ibu, ya, dan juga program-program di misi, ya, dan saya lihat masih banyak utang yang harus dibayar, Pak. Beberapa gereja lagi, saya percaya Tuhan pasti akan mengirimkan setiap dana yang dibutuhkan untuk boleh membayar utang tersebut, ya. Dan itu sebabnya saya akan serahkan waktu yang terakhir ini di penghujung acara ini untuk Bapak Pendeta dalam menyampaikan closing statement dan sekaligus nanti untuk mendoakan kita pada penghujung acara ini untuk menutup acara program live ini. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak Parianto. Jadi intinya di bulan Desember ini semua saja, teman, sahabat, hamba-hamba Tuhan semua, rekan-rekan saya di lapangan, di mana saja berada, yuk kita bertobat massal, yuk bertobat. Artinya bertobat apa? Meninggalkan pemikiran yang selama ini
kita sudah puas untuk jadi Kristen. Sudah puas kita jadi hamba Tuhan. Sementara di luar sana itu juga mereka butuh Yesus. Yang butuh Yesus bukan hanya Kristen, tapi yang butuh Yesus semua agama, semua orang. Karena Yesus itu adalah juru selamat. Jadi pewartaan melalui apa saja semakin gencar disampaikan supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui program ini kiranya berita tentang keselamatan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Sehingga lebih mudah. Dulu saya harus pergi kemana-mana, sekarang tidak. Melalui program ini, Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, untuk menutup acara ini, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, di bulan Natal ini tinggal 2 hari kami akan masuk di dalam tanggal 25. Tuhan memberkati program channel Pak Perianto yang Tuhan sudah percayakan. Melalui channel ini banyak orang dengar, banyak orang dijangkau oleh Injil itu sendiri. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan dipuji. Yes. Tuhan memberkati setiap orang percaya. Haleluya. Orang Kristen, tapi setiap orang percaya. Amin. Mereka mulai berkembang, mengembangkan diri untuk bercerita siapa Isa Al-Masih. Sehingga dengan demikian bumi akan penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan Tuhan. Dan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Serahkan Pendeta Perianto, Zamasi, Tuhan yang Tuhan berkati keluarga, jemaat yang Tuhan percaya untuk dikembalakan melalui berkat jiwa dan berkat rohani tentunya. Dan hanya nama Yesus. Di akhir tahun ini nanti dan tahun depan program channel ini akan semakin besar, banyak orang dijangkau. Melalui channel ini banyak orang bertobat. Amin. Dan Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Yes, Bapak. Pada akhirnya kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Pak Perianto, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Edi. Tuhan berkati, Pak ya. Nah, Tuhan berkati. Shalom. Salam untuk Shalom. keluarga. Shalom, Pak. Baik, Pak. Baik. Baik. Ya, selamat hari Natal, Pak ya. Baik. Sekian saja Bapak Ibu Saudara-saudari program live kita pada saat malam hari ini. Ya, firman Tuhan telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Edi Sutopo dengan luar biasa ya. Kita pasti diberkati. Saya lihat juga bahwa dari tadi ada sedikit gangguan signal di tempat saya. Dan puji Tuhan, dari awal sampai selesai acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan doa dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudari yang tetap stay di channel Perianto Zamasi ini. Dan akhir kata dari saya, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.